Terbit belum tinggi, baru sejengkal sepanjang jari. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga berkah atasmu sepanjang hari. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Samara, pada pembelajaran Bahasa Indonesia di pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat walafiat atau ada yang sakit? Apa? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillahirobbil alamin. Jadi maknanya, daftar kehadiran pada hari ini, pada materi pembelajaran Bahasa Indonesia, tidak ada yang kosong dan kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lantaran masih diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih mengingat materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Materi tersebut membahas seputar apa ya? Kira-kira? Mendalami puisi. Iya, benar sekali. Mendalami puisi diawali dengan yang pertama, mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Yang kedua, mendemonstrasi puisi. Yang ketiga, menganalisis unsur pembangun puisi. Yang keempat, menulis puisi. Dan yang kelima, melakukan ulasan dari puisi yang telah kita baca. Selanjutnya, pada pertemuan pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk memahami materi yang baru dan dengan semangat yang lebih membara pastinya. Dengan 3 indikator. Yang pertama, menganalisis unsur-unsur esensi buku secara lengkap dari minimal 1 buku fiksi atau 1 buku non-fiksi yang telah kita baca. Yang kedua, mengidentifikasi sinopsis dari minimal 1 buku fiksi atau 1 buku non-fiksi yang telah kita baca. Dan yang ketiga, menulis kembali unsur-unsur esensi secara lengkap dan sinopsis dari 1 buku fiksi atau 1 buku non-fiksi yang telah kita baca. Resensi buku ialah ulasan tentang kualitas sebuah buku. Resensi buku juga dapat berfungsi sebagai penilaian terhadap kelebihan dan kelemahan dari sebuah buku. Selain itu, resensi juga bermanfaat untuk iklan maupun promosi dari sebuah buku.
Buku yang diiklankan ataupun dipromosikan biasanya adalah buku terbitan baru pastinya. Nah, dalam pertemuan pada pagi hari ini, Ibu ingin mengenalkan contoh satu buku fiksi salah satunya ini. Salah satu buku fiksi berjudul Chiffon Cake. Dan satu buku non-fiksi berjudul Menulis Karya Ilmiah. Baik, langsung saja Ibu akan mengajak kalian untuk mengidentifikasi unsur-unsur dari resensi sebuah buku. Judulnya dari resensi buku ini yang diambil ialah judul resensi. Pastinya. Dengan buku menulis karya ilmiah, judul resensinya yaitu resensi buku berjudul Menulis Karya Ilmiah, karya Dr. Haji Dalman, Master Pendidikan. Di sini riwayat pengarang yaitu bernama Dr. Haji Dalman, Master Pendidikan. Biasanya riwayat pengarang berada dalam halaman terakhir dari sebuah buku. Yang ditulis dengan judul Riwayat Hidup Penulis. Mengandung tempat tanggal lahir dari pengarang, riwayat pendidikan pengarang, dan riwayat hidup pengarang. Selanjutnya, riwayat penerbit. Nama penerbitnya dari buku berjudul Menulis Karya Ilmiah, PT Raja Graf Indo Persada. Sinopsis dari buku Menulis Karya Ilmiah itu juga tertera pada sampul bagian belakang. Biasanya terdiri dari 1-2 paragraf. Kemudian, kelebihan buku. Untuk menentukan kelebihan dari sebuah buku, kita harus melakukan pembacaan, yaitu membaca buku dari daftar isi untuk panduan kita dalam mencari sebuah informasi dari materi yang kita perlukan nantinya. Begitu juga dengan kekurangan dari suatu buku. Kita dapat melakukan pembacaan buku dari daftar isi hingga cover bagian belakang. Gunanya sama untuk menemukan kekurangan dari sebuah buku
Baik, cukup sekian materi dari Ibu pada pagi hari ini. Selanjutnya, setelah Ibu selesai memberikan materi tentang resensi buku, Ibu akan melakukan penilaian yang meliputi penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, di mana penilaian pengetahuan akan dilakukan dengan tes tertulis dan penilaian keterampilan akan dilakukan dengan pembuatan suatu produk. Guna penilaian pengetahuan itu untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi dari resensi buku. Dan penilaian keterampilan gunanya sebagai implementasi ataupun penerapan dari seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi resensi buku. Untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan minggu berikutnya, penilaian tersebut yang meliputi penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan akan diselenggarakan pada minggu berikutnya dengan arahan dan petunjuk yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan berikutnya juga. Pergi ke kampung jalannya terbelah. Pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah, maafkanlah. Wassalamualaikum, sampai jumpa.